Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, Roy Suryo CS akui siap kemeja hijau hadapi Joko Widodo. Sementara pihak Jokowi mengaku lega akhirnya sidang dimulai dan siap tunjukkan ijazah miliknya. Tidak kurang dari sepekan, babak paling baru dari pusaran konflik ijazah Jokowi akan dimulai. 2 Juli mendatang, tersangka fitnah ijazah Jokowi Tifa Wijiatiasuma akan jalani sidang perdana di PN Jakarta Timur. Tifa mengaku siap lahir batin membuktikan jika ijazah Presiden ke-7 RI itu palsu. Saya, Dr. Tifa bersama dengan tim insya Allah akan siap ya, untuk menghadapi pengadilan yang nanti akan ditentukan. Setali tiga uang, pengacara Roy Suryo Ahmad Hosinuddin juga menyebut jika Roy CS sudah tak sabar segera jalani sidang perdana. Hosinuddin berdalih sudah menyiapkan semua bukti-bukti persidangan yang menurutnya akan memberatkan Joko Widodo. Kami sudah siap, bahkan sebagian bukti-bukti itu sudah kita hadirkan dalam proses penyidikan. Bahkan yang paling penting, nanti ada Saudara Joko Widodo yang hadir langsung. Dalam proses persidangan, Saudara Joko Widodo akan duduk di kursi sebagai saksi. Dan kami akan bertanya, baik Saudara Joko Widodo yang pertama, apakah benar yang duduk di hadapan kami adalah Joko Widodo? Tantangan Roy CS disambut terbuka pihak Jokowi. Walaupun banyak yang meragukan jika Jokowi akan hadir di persidangan, namun pengacaranya Firman Pangaribuan menjamin jika Jokowi akan hadir. Menyampaikan kesediaannya untuk dapat hadir sesuai dengan mekanisme peradilan nanti, dan tentu akan menyampaikan apa yang harus dilakukan, termasuk menyampaikan ijazah-ijazahnya. Beliau beliau sampaikan akhirnya sudah masuk dalam babak persidangan. Ya, bersyukur ini sudah dapat dilanjutkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hampir 2 tahun kasus fitnah ijazah Jokowi bergulir. Puncaknya terjadi saat Roy dan Dr. Tifa ditangkap polisi. Namun saat dilepaskan ke kejaksaan, penahanan keduanya ditangguhkan. Belakangan Roy Suryo ajukan sidang pra-peradilan atas penangkapan dirinya. Sementara Dr. Tifa siap menjalani sidang. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa segera jalani sidang perdana. Jokowi pun disebut siap turun langsung membawa dokumen ijazah yang belum disita penyidik. Untuk membahas lebih dalam, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghaffur Sengaji, dan Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Selamat malam Bang Sengaji, Bang Ade. Selamat malam Mbak Diandra, selamat malam Bang Ade Darmawan. Selamat malam Bang Ghaffur dan pemirsa iNews TV. Baik, saya ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, Jokowi disebut siap turun langsung nih ke persidangan dan akan menunjukkan ijazah aslinya, betul? Ya, jadi ini kan sudah berkali-kali disampaikan di beberapa media ya, termasuk Pak Jokowi sendiri sudah menyampaikan saya akan tunjukin di pengadilan. Artinya pengadilan yang dimaksud Bapak Insinyur Joko Widodo adalah pengadilan yang saat ini akan digelar tanggal 1 atau tanggal 2 ya, dalam masuk pokok perkara yang itu ya, Dr. Tifa. Dan Bang Roy juga saya lihat juga ada jadwalnya di SIPP ya. Terus kemudian yang akan digelar ini kan Prapit yang hari Senin, ya kan. Nah, kalau kita kalau Pak Jokowi, insya Allah doakan Pak Jokowi sehat, maka kita yakin betul bahwa beliau pasti akan datang. Artinya insya Allah kalau nggak ada halangan pasti beliau akan datang gitu loh. Kenapa? Karena memang disinilah tempatnya di mana Pak Jokowi nanti bisa menunjukkan dan akan membawa, menurut informasi yang saya dapatkan dan saya lihat juga, Pak Jokowi juga akan membawa ijazah SD dan SMP, karena ijazah SMA dan S1-nya itu kan sudah disita di Polda Metro yang sekarang sudah berada di tangan kejaksaan. Artinya begini Mbak Diandra, kalau terkait ijazah itu ditunjukkan, pasti akan ditunjuk oleh jaksa nantinya yang untuk S1 dan SMA ya.
Karena itu juga turut disita ya yang SMA. Jadi artinya ya saya rasa kalau sudah disita oleh kepolisian, kemudian diserahkan kemarin pasca tahap 2 di kejaksaan, tentunya tidak ada alasan untuk tidak ditunjukkan nanti itu alat bukti itu gitu. Itu Mbak Diandra, dan saya pastikan Pak Jokowi insya Allah kita doakan sehat, beliau akan hadir kok. Baik, Bang Sangaji, bagaimana Anda menanggapi rencana kehadiran langsung Pak Jokowi ke sidang nanti? Ya, tentu itu yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia ya. Terutama juga oleh dua pejuang kami yang dalam bahasa hukum disebut sekarang sebagai terdakwa ya. Kalau Pak Jokowi hadir dan mau memberikan keterangan langsung di hadapan persidangan, saya kira itu sesuatu yang patut kita apresiasi. Dan itu adalah bagian dari penghormatan Pak Jokowi terhadap ketentuan hukum acara pidana yang kalau saya tidak salah itu dibuat sejak juga dibahas sejak beliau sudah menjadi presiden ya. Dan kalau Pak Jokowi hadir dalam persidangan ya, itu pasti akan banyak sekali fakta-fakta yang bisa digali oleh para tim kuasa hukum, oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum, dan juga oleh para terdakwa gitu ya. Nah, terkait dengan kehadiran Pak Jokowi ini, tentu ini harus bisa dipastikan apakah hadirnya itu lewat Zoom, apakah hadirnya secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Kalau nantinya didesain hadir lewat Zoom, tentu itu kami akan menyampaikan keberatan ya. Karena tidak ada urgensi untuk Pak Jokowi dihadirkan lewat Zoom misalnya ya, sistem peradilan online ya. Meskipun ada peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang peradilan online gitu ya. Tetapi dalam kerangka kita untuk menggali kebenaran material atas apa yang disebut Pak Jokowi sebagai dugaan tindak pidana tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, ya Pak Jokowi lah yang kemudian harus didengar keterangannya, karena delik yang diadukan oleh atau yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo ini dalam ilmu hukum pidana kan kualifikasi deliknya namanya delik aduan absolut. Kalau delik aduan absolut berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang, ya memang Pak Jokowi lah yang kemudian punya kewajiban untuk membuktikan bahwa harkat dan martabatnya itu direndahkan serendah-rendahnya atau dihinakan sehina-hinanya, sehingga dari kehadiran Pak Jokowi itu kita bisa mendapatkan fakta-fakta yang jauh lebih komprehensif, bukan hanya sekedar fakta yang ada dalam berkas perkara gitu, ataupun fakta yang dihadirkan di dalam surat dakwaan gitu ya. Tapi kami akan mengapresiasi, dan saya kira selama bertahun-tahun kita menunggu adanya jawaban dari atau keterangan langsung dari Pak Joko Widodo untuk kita kemudian mempertanyakan banyak hal. Ya tentu akan berkembang sesuai dengan fakta-fakta persidangan gitu ya. Dan mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan, akan banyak hal juga yang selama ini tidak terekspos kepada publik, tetapi di dalam persidangan langsung itu Pak Jokowi harus hadir langsung di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan saya kira akan banyak sekali fakta-fakta dan hal-hal baru yang akan muncul. Baik. Bang Ade, apa sudah ada informasi Pak Jokowi nanti akan dijadikan sebagai saksi juga atau tidak? Pak Jokowi posisinya adalah korban pelapor ya, dalam hal ini dalam aduan yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Dipastikan ya kalau dipastikan ya memang inilah saatnya Pak Jokowi ya memperlihatkan juga kepada publik bahwa apa yang ditudingkan oleh Saudara Roy Suryo itu tidak benar. Termasuk UGM juga akan hadir, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Puslapor dalam hari ini juga hadir. Teman-teman Pak Jokowi yang seangkatan beliau juga pastikan hadir, karena itu akan akan mengungkap fakta persidangan nantinya. Artinya semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, baik teman-temannya kan itu disita juga, Mbak Diandra. Jadi karena saya juga mendampingi pemeriksaan, kita juga tim hukum Jokowi kan itu berbeda dengan kuasa hukum Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau kuasa hukum Pak Jokowi itu kan
itu ada Pak Yakub di situ. Tapi kalau tim hukum ini adalah khusus mendampingi teman-teman Pak Jokowi yang kemarin diperiksa, kemudian YouTuber Nusantara dan semua masalah-masalah hukum yang terjadi baik itu di relawan maupun yang telah dilaporkan oleh teman-teman pihak sebelah. Jadi memang kita membagi tugas juga seperti apa menyikapi persoalan-persoalan hukum. Nah, dinamikanya adalah apapun itu saya yakin betul Bapak Joko Widodo tidak akan pernah gentar untuk menghadapi ini karena memang asli kok Mbak Diandra. Ya kan, kecuali memang itu dibuat dan ada saksi yang memang dari UGM menyatakan bahwa ini adalah bukan dikeluarkan dari UGM. Jadi itu kita lihat aja Mbak Diandra. Saya kalau sudah masuk ke dalam ranah peradilan, tentunya teman-teman dari pihak sebelah lah yang harus pandai memutar otak, strategi pembelaan dan lain sebagainya. Karena betul kita tidak akan hadir lagi di situ, hanya Pak Jokowi dan beberapa saksi-saksi teman-teman, termasuk saya juga hadir nanti, diperiksa Bang Gofur nanti saya ditanya-tanyain nanti itu. Jadi seperti itu. Jadi artinya kita pastikan kita hadir kok. Kita pasti akan hadir sebagai warga negara yang baik. Ya tentunya mari kita mengungkap kebenaran itu. Karena apapun itu tidak mungkin bisa disembunyikan Mbak Diandra. Gitu. Baik, dari pihak Roy Suryo sendiri nantinya juga akan menghadirkan bukti-bukti barukah? Bang Sangaji, seperti apa nantinya? Iya tentu, karena kan hukum acara pidana kita menganut asas keseimbangan ya. Di dalam pembuktian pidana material berdasarkan yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada keseimbangan antara penuntut umum dan terdakwa dan kuasa hukumnya. Keseimbangan apa? Keseimbangan tentu untuk menghadirkan bukti ya, baik alat bukti. Alat bukti itu kan banyak sekali ya, berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, alat bukti itu kurang lebih ada 8 alat bukti ya. Ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat, ada keterangan terdakwa, ada kemudian barang bukti, ada bukti elektronik, ada pengamatan hakim, ada bukti apa saja yang bisa didapatkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Jadi banyak sekali bukti yang bisa dihadirkan karena berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, kualifikasi bukti itu diperluas oleh undang-undang gitu, sehingga tidak hanya terbatas pada 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP yang lama gitu. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dalam konteks pembuktian, memang pembuktian inilah yang kemudian menarik dan ditunggu oleh rakyat untuk ditonton secara komprehensif gitu ya. Oleh karena itu mungkin melalui iNews secara resmi ini saya ingin mengatakan bahwa kami minta juga kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membuka akses kepada media untuk live streaming ya, supaya bukti-bukti itu bisa juga dinilai oleh publik, apa yang berkembang dalam persidangan itu bisa ditonton oleh publik. Dan kita punya presiden dalam kasus pidana ya, yaitu kasusnya Jessica Kumala Wongso pada saat dipersidangkan itu atau diadili itu banyak sekali media yang meliput live real time sehingga publik bisa melihat apa sih fakta-fakta yang digali dalam persidangan gitu. Dan tentu sebagai kuasa hukum kami juga punya kewajiban untuk menghadirkan bukti-bukti yang dalam kesempatan ini saya tentu tidak bisa menyampaikan itu kepada publik, bukti-bukti apa saja yang kami miliki, karena itu adalah bagian daripada strategi pembelaan kami. Dan terkait dengan diskusi ijazah ini atau palsu, saya kira kita sudah harus bergeser ya, bergeser dari wacana publik yang lewat berbagai forum televisi, berbagai forum podcast, YouTube dan seterusnya. Sekarang ayo mari kita fokus kepada pembuktian di dalam peradilan, karena pembuktian dalam peradilan itulah yang punya nilai hukum dan hakim akan menjatuhkan putusan ya berdasarkan apa yang digali di dalam persidangan. Seperti itu Mbak Diandra. Bang Sangaji, ada yang menarik, Dr. Tifa ini kan mencabut gugatan pra-peradilan setelah kemarin ditangguhkan penahanannya. Tetapi Bang Roy Suryo ini tetap menggugat. Pecah kongsi atau memang strategi ini Bang? Tidak ada pecah kongsi ya, karena memang berkas perkara ini kan juga di-splitting atau dipisah gitu ya. Bang Ade paham juga tuh ya istilah splitting berkas gitu. Akibat daripada splitting berkas ini, maka surat dakwaannya juga berbeda. Ya, jadi dakwaan terhadap Bu Tifa, dakwaan terhadap Mas Roy,
itu juga berbeda meskipun objeknya sama yang berhubungan dengan ijazah ataupun pasal-pasal yang masuk dalam surat dakwaan itu juga sama. Nah, saya ingin garis bawahi bahwa pasal yang dipakai oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan nantinya akan menjadi materi pembuktian itu pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik fitnah, yaitu pasal 4310 yang sekarang berubah menjadi 433 yang kita sebut dengan pencemaran nama baik dalam KUHP, kemudian pasal 311 yang sekarang berubah menjadi 434 terkait dengan fitnah, itu ada di dalam KUHP, dan ada juga pasal 32 dan pasal 35 yaitu pengerusakan dokumen elektronik. Jadi dua tersangka ini atau dua pejuang kami ini perbuatannya kan pasti berbeda gitu. Misalnya Bu Tifa meneliti dari sisi kedokteran, ya. Kemudian Mas Roy meneliti dari sisi telematika gitu, ya. Tentu tidak bisa disusun dalam satu surat dakwaan yang sama, sehingga akibat adanya splitting berkas, adanya surat dakwaan yang berbeda, maka persidangannya pun dipisah. Ya. Sehingga Bu Tifa mengajukan pra peradilan, kemudian dia cabut. Kami sekarang tetap konsisten untuk maju menggunakan hak hukum dan tidak ada penundaan dari kami. Karena memang ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 163 huruf E bahwa terkait dengan permohonan pra peradilan, pokok perkara belum bisa diperiksa atau ditunda, dan itu hukum negara, bukan akal-akalan kami, tetapi itu adalah kaidah norma yang diatur dalam KUHP yang baru. Baik, Bang Ade Darmawan. Ya. Sebetulnya apa nih, singkat saja, harapan dari Pak Jokowi melalui persidangan ini, apa yang ingin disampaikan? Ya, tentu harapannya dari awal Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, harapannya adalah ini adalah ajang atau tempat di mana bisa mengembalikan nama baik beliau yang hari demi hari pasca 1 tahun yang lalu dilakukannya pelaporan hingga pada saat Tifa dan Roy atau Roti ditahan di Polda Metro, glorifikasi itu berjalan terus. Artinya inilah harapan Pak Jokowi bahwa sidang selesai kita lihat siapakah yang sebenarnya yang salah atau palsukah atau aslikah. Karena gini Mbak Diandra, kita tidak bisa berkomentar banyak lagi karena di sini masuk kepada pokok perkara materi, itu tentunya saya pun tidak bisa menyebutkan strategi apa jaksa karena bukan kami, itu jaksa penuntut umum nantinya kan. Jadi beban pembuktiannya di situ. Artinya, tetapi kalau yang saya lihat bahwa persiapan saksi-saksi yang kita miliki tentunya tidak sedikit untuk bisa mengcounter teman-teman punya keyakinan di persidangan nanti. Tapi tentunya jangan masuk ke materi pokok perkara karena kan itu tidak etis untuk disebutkan di sini. Gitu. Intinya Pak Jokowi merasa inilah tempatnya untuk mengembalikan nama baik beliau. Gitu. Baik, terima kasih Bang Ade Darmawan dan Bang Gafar Sengaji sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali Abang-abang. Makasih Abang. Ya, makasih Mbak Diandra. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di iNewsroom.